Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6 yang hebat? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 2, subtema 2, yaitu kalimat efektif. Perhatikan kalimat berikut anak-anak. Rina membaca di teras rumah buku. Ikan menggoreng ibu di dapur. Bagaimana kalimat tersebut anak-anak? Sepertinya kalimat ini kurang tepat karena strukturnya tidak tepat. Nah, kalimat-kalimat ini dinamakan kalimat tidak efektif. Hari ini kita akan belajar kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Kalimat yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dan mudah dipahami oleh pembaca. Apa itu ciri-ciri kalimat efektif? Yaitu memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur subjek dan predikat. Subjek adalah pelaku yang melakukan suatu kegiatan atau perbuatan. Predikat adalah kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Perhatikan contoh berikut ini. Ibu sedang menyapu. Ibu sebagai subjek, menyapu sebagai predikat. Burung sedang berkicau. Burung sebagai subjek, berkicau sebagai predikat. Ciri kalimat efektif yang kedua yaitu menggunakan struktur bahasa yang tepat. Contoh, ibu di dapur menggoreng ikan. Kalimat tersebut tidak tepat atau disebut juga kalimat tidak efektif. Mengapa? Karena strukturnya tidak tepat, yaitu keterangan diletakkan di tengah. Kalimat yang tepat, ibu menggoreng ikan di dapur. Ciri kalimat efektif yang ketiga yaitu memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Misalnya, contohnya menggunakan kata baku. Apa itu kata baku? Kata-kata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau disingkat PUEDI. Contoh kata tidak baku, aktif belakangnya P. Contoh dirubah menjadi kata bakunya aktif F. Izin, kata tidak baku, kata bakunya izin. Fotokopi tidak baku diubah menjadi kata bakunya fotokopi. Praktek tidak baku, kata bakunya praktik. Ciri kalimat efektif yang terakhir yaitu menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan atau hemat, tidak bertele-tele atau tidak ada kata yang mubazir. Contoh, kita harus saling tolong-menolong. Kalimat tersebut tidak efektif karena tolong-menolong sudah berarti saling. Kalimat yang tepat, kita harus saling tolong atau kita harus tolong-menolong. Coba perhatikan anak-anak, kalimat di bawah ini kalimat efektif atau kalimat tidak efektif. Suasana jalan ini sangat sepi sekali. Kalimat ini tidak efektif. Kalimat efektifnya, suasana jalan ini sangat sepi atau suasana jalan ini sepi sekali. Untuk kalimat yang kedua, petani harus rajin agar supaya hasil panennya melimpah. Kalimat ini tidak efektif
kalimat efektifnya, petani harus rajin agar hasil panennya melimpah, atau petani harus rajin agar hasil panennya melimpah. Selanjutnya, rapat dihadiri para pejabat-pejabat. Kalimat ini tidak efektif. Kalimat efektifnya, rapat dihadiri para pejabat, atau rapat dihadiri pejabat-pejabat. Untuk yang terakhir, walaupun lelah sekali, tetapi Andin tetap mengikuti kerja bakti. Kalimat ini tidak efektif. Kalimat efektifnya, walaupun lelah sekali, Andin tetap mengikuti kerja bakti. Nah, tentunya anak-anak sudah paham ya. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat dan kalian paham. Cukup sekian anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.